Oke, pelatihan penyembuhan ajaib, ya, ada hipnoterapi dan lain-lain. Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika kita mempelajari tentang penyembuhan atau terapi. Di alam, kita hanya melakukan proses menanam, ya, yang meliputi pengolahan tanah, pemupukan, penanaman benih, kemudian memastikan ada pasokan sinar matahari, dan lain-lain. Tapi sistem semesta atau Tuhanlah yang menumbuhkan dan yang membuat tanaman itu menghasilkan buah atau hasil. Juga ada istilah bahwa dokter itu cuma membalut luka, Tuhanlah yang menyembuhkan. Kemudian agar proses terapi menjadi efektif menghasilkan kesembuhan, kita harus connecting ke bawah sadar dari pasien kita, karena di situ pusatnya memori-memori, arsip dan lain sebagainya. Apalagi penyakit-penyakit yang karena faktor emosional atau pikiran, faktor psikosomatis. Kalau sudah connecting ke bawah sadarnya, walaupun penyakitnya di level fisik, ya, psikosomatis, langsung bisa cepat sembuh, bisa dalam hitungan detik dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum-hukum pikiran. Contohnya, untuk menggantikan program lama yang tidak memberdayakan, yang membawa manusia mungkin sakit, menderita dan lain sebagainya, harus diganti dengan program baru, dan program baru yang harus dipelihara. Ini namanya hukum substitusi. Kemudian ada juga hukum pikiran yang lain, yaitu apa yang digambarkan oleh pikiran secara terus-menerus akan mewujudkan dirinya. Kalau seseorang menggambarkan kesehatan yang prima, kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala sakit penyakitnya, dan itu terus dilakukan melalui imajinasi atau visualisasi, itu juga akan mewujudkan. Pun sebaliknya kalau membayangkan hal-hal negatif. Jadi kesimpulannya adalah harus jelas apa yang diinginkan, kemudian gunakan imajinasi untuk membayangkan, bertindak santai dengan ilham dari dalam diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang menghasilkan kesembuhan. Visi dari pelatihan ini adalah setiap Anda memiliki kemampuan, keterampilan menyembuhkan kasus fisik dan non-fisik untuk diri sendiri, juga untuk orang lain. Kemudian Anda memiliki kemampuan atau keterampilan untuk mengkondisikan terjadinya mukjizat, kesembuhan, atau pencerahan dengan cepat dengan teknik-teknik yang akan kita pelajari. Juga memiliki kemampuan setiap Anda untuk memberikan konsultasi dan solusi kepada semua orang. Syarat utamanya percaya diri, penuh kuasa, ya. Kuasa itu kesadaran bahwa Anda melakukannya di dalam dan dalam perlindungan sumber hidup Sang Pencipta Anda. Penuh energi, penuh kebijaksanaan, dan tentunya boleh ditambahkan penuh cinta kasih, ya, yang tulus. Kalau yang belum pede, terapi pede, ya. Terapinya ya banyak macam-macam. Boleh baca di artikel saya cara terapi pede, atau boleh ikutin video-video saya yang di YouTube yang untuk terapi percaya diri. Ini gratis kok, percaya diri juga gratis, ya. Jadi jadilah percaya diri mulai sekarang. Kita akan belajar sejarah berbagai tradisi penyembuhan dan pengobatan, ya. Sejarah mantra, doa-doa, nyanyian-nyanyian rohani untuk pengobatan itu sejak peradaban manusia sudah dilakukan, ya. Kalau sakit misalnya akan datang kepada ketua-ketua adat, mereka akan di mantra-mantra, dicampi-campi, di doa-doa, kemudian nyanyi-nyanyian dan lain sebagainya. Banyak yang sembuh tapi banyak juga yang tidak sembuh. Akhirnya manusia mencari-cari solusi, coba-coba tanaman, coba-coba dari mineral, dari air-air tertentu dan lain sebagainya. Begitulah sejarah pengobatan, tradisi pengobatan, sampai pada akhirnya ada medis, ya, dengan pertumbuhannya yang
bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun sampai hari ini, tapi juga belum bisa maksimal. Ya, ada banyak yang pada akhirnya tidak bisa, terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan emosi, pikiran, ya, atau penyakit-penyakit yang pencetusnya adalah faktor psikis. Dan hari ini kebanyakan seperti itu. Lebih daripada 90% orang sakit karena di samping psikis ya, karena nggak punya duit. Ya. Jadi ini sebagai pengetahuan saja. Nah, saya membagikan bahwa ada beberapa aliran penyembuhan ya di dunia ini. Yang pertama saya kelompokkan sebagai aliran esoterisme. Jadi ini terapi-terapi yang pakai energi lah, bioenergi, pakai tenaga dalam, pakai prana, pakai chi, pakai ya metode-metode seperti itu yang bau-bau energian lah seperti itu. Ada terapi model Reiki, Reiku, Raimu dan lain sebagainya. Kemudian aliran agamis, ya ini banyak aliran mungkin Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, pakai ayat-ayat tertentu, pakai doa-doa tertentu, ya baik secara pribadi atau massal, dalam ibadah raya, dalam zikir akbar, dalam KKR, kura-kura ninja, kesembuhan ya, KKR itu kesembuhan, kebaktian kebangunan rohani ya, kura-kura. Ya, kemudian ada aliran medis farmasi, ini yang paling istimewa, yang di mana WHO, IDI, IDU, ada di farmasi dengan jaringan industri farmasi, pabrik obatnya dan distribusinya, serta apotek-apotek, toko obat dan lain-lain. Ini yang anak emasnya di sini nih. Kadang-kadang ya seperti yang kita tahu, pemaksaan vaksin dan lain sebagainya. Terus aliran alternatif atau non medis ini banyak sekali, mulai dari ada yang pakai gebuk-gebuk sapu lidi, ada yang pakai kunyah-kunyah daun, ada yang ditabok, ada yang diludahin, pokoknya aliran-aliran non medis lah yang lain-lain ya. Kalau mau tambahin terserah, suka-suka Anda, alirannya banyak lah gitu kan. Nah, ini penggolongan penyakit secara kedokteran ya, hanya sekedar pengetahuan ya, bahwa ada 21 penggolongan mereka, mulai dari penyakit infeksi dan parasit, neoplasma, ya berbagai jenis kanker dan lain, penyakit darah. Baca aja inilah, ini cuma pengetahuan, ini mah urusan dokter ya, kita harus bahkan nggak perlu tahu, yang penting mereka sembuh ya, kan ajaib. Oke, kita lanjutin, dibaca, bisa di skip, apa di pause, Anda bisa baca. Jadi apa yang paling penting sebetulnya dalam proses terapi? Nah, bertanya itu adalah awal berpikir. Anda harus banyak bertanya kepada diri sendiri, terutama ya, supaya berpikir otaknya nggak ngadrun, nggak ndorun gitu loh. Jadi bertanya supaya ada pembelajaran dari diri Anda. Nanti pikiran Anda terasah, terjawab dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih solusi penyembuhan ajaib? Apakah pakai hipnoterapi, pakai EFT, pakai apalah segala macam, energi dan lain sebagainya? Kita harus mengerti semuanya itu ya. Kita sampai kepada penyebab penyakit. Penyakit itu apa sih sebetulnya? Nah, ini juga yang harus didefinisikan ulang ya. Selama ini penyakit dimusuhin, padahal penyakit bisa jadi adalah sebuah alarm, sebuah pertanda bahwa tubuh itu sedang perlu perbaikan. Ya, tubuh itu perlu memperbaiki diri. Ya, perlu di-attention untuk perbaikan, bukan malah penyakitnya yang dilawan dan lain sebagainya. Kalau dilawan malah nanti bisa menjadi monster lebih parah dan lain sebagainya. Nah, sejenak kita lihat yang dari dalam itu apa penyebabnya. Jelas konsep-konsep yang keliru, filosofi yang keliru, program-program yang keliru yang tidak memberdayakan ya, yang berakibat pada kebingungan di pikiran, keresahan di emosi ya, ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepahitan dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan banyak penyakit fisik, bahkan hampir semuanya berasal dari dalam, dari diri sendiri, penyakit apapun. Kemudian mungkin makannya kebanyakan sehingga pencernaan tidak ada istirahatnya ya, makan terus itu akhirnya membebani sistem
di dalam tubuh kita, ya, yaitu sih nomor sekian lah. Kemudian ada dari luar diri ya, eh, kalau secara medis mungkin untuk kuman, virus dan lain sebagainya, tapi faktanya itu masih perdebatan seperti itu. Di luar diri ya bisa jadi mungkin faktor-faktor kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, nggak penting dari dalam dari luar, yang penting sembuh, entah bagaimana caranya. Nah, ada istilah-istilah dalam dunia medis farmasi yang sedikit aja kita bahas karena ini penting supaya kita nggak blow on banget gitu ya tentang dunia medis farmasi. Saya dulu pernah ngajar farmakologi pada sebuah lembaga pendidikan pada tahun berapa ya? Pada tahun ya antara 2000 tahun 1997-an kalau nggak salah, atau 95 saya pernah ngajar. Ya. Jadi gini, farmakologi adalah sebuah ilmu, sebuah pembelajaran obat-obatan dalam semua aspeknya ya. Jadi apa yang dilakukan obat kepada tubuh. Jadi ketika obat dimasukkan ke tubuh, apakah itu dalam bentuk kapsul, dalam bentuk tablet, dalam bentuk cairan, ya, itu mereka dipelajari tuh setelah berapa detik apa yang mereka lakukan kepada tubuh, disebarkan ke seluruh tubuh apa yang terjadi dan lain sebagainya. Teorinya seperti itu. Nanti saya akan ambil kesimpulannya. Kemudian juga ada istilah farmakodinamika. Itu ilmu pengetahuan dan pembelajaran tentang efek biologis yang dihasilkan oleh bahan kimia. Lebih khusus lagi ilmu pengetahuan dan pembelajaran tentang bagaimana bahan kimia menghasilkan efek-efek biologis. Jadi dipelajari tuh yang dilakukan tubuh apa, yang dilakukan obat apa, itu dipelajari oleh mereka-mereka yang di dunia farmasi dan kedokteran itu. Kemudian ada istilah farmakognosi, ilmu yang mempelajari tentang bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai uji seperti uji farmakodinamik, uji keracunan, dan biofarmasetika dan lain sebagainya. Nah, dulu saya pernah belajar ini, jadi ribuan tanaman obat saya teliti, saya pelajari kandungan-kandungannya, kemudian manfaatnya apa dan lain sebagainya. Faktanya sebetulnya sampai sejauh ini, hari ini saya mengatakan ini semua nggak penting. Jadi saya akan ajarin Anda yang lebih penting. Ya, penggolongan penyakit, ya, penyakit mental, ya, kejiwaan, pikiran, emosi, perilaku dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor internal dan eksternal. Nah, sekilas aja. Ya, nanti ada faktor X dan lain sebagainya kita bahas. Oke, dilanjut di videonya ya, biar nggak kepanjangan saya nguploadnya. Selanjutnya nanti kita akan belajar dasar-dasar penyembuhan ajaib. Bersambung ke video selanjutnya.